Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Ketemu lagi di channel Muharpa dan gua sekarang dalam suasana yang sangat happy, sangat senang karena akan segera memulai perjalanan pertama gua sepanjang hidup ke Indonesia bagian timur, satu daerah yang tentunya kita tahu punya corak ragam budaya yang sangat menarik, punya kekhasan dalam kuliner dan tentunya menjadi salah satu lumbung pemain atau sepak bola tim nasional kita ya. Ya name it lah dari mulai zaman Edward Rifak Dalam, Adolf Kabo, Yohanes Auri sampai dengan era Boas Salosa, Rumakik dan saat ini juga ada Sayur Bersaudara. Tentunya Indonesia Timur ini menjadi kawah canda di muka bagi para pemain yang sangat luar biasa. Nah, saat ini gue berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tentunya pesawat gue akan bertolak dari Cengkareng itu pukul 1.15. Jadi hanya ada sedikit waktu karena sebentar lagi akan boarding ke Ternate. Nah, kita jadi akan ke Ternate kali ini dalam rangka undangan juga dari Malut United, di mana Sabtu nanti akan ada pertandingan memang antara Malut menghadapi Persita Tangerang di pekan ke-33. Ya walaupun memang ini sudah tidak menentukan lagi, tapi ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi Malut di kandang di Kiraha. Ini satu pengalaman yang luar biasa buat gue sebagai pribadi dan tentunya juga kita melihat bagaimana animo dari penonton di Maluku Utara, tepatnya di Ternate untuk menyaksikan penampilan dari Yakob Serer dan kawan-kawan. Tapi tentunya tujuan gue ke sana bukan hanya nonton pertandingan antara Malut dan Persita Tangerang, tapi juga dalam rangka undangan tadi itu untuk memperkenalkan sekolah sepak bola yang akan coba dibangun oleh klub Malut United. Jadi Malut United ini bukan hanya concern di sepak bola tataran profesional di kasta tertinggi sepak bola kita di Liga 1 atau Baru Super League, tapi juga dalam rangka pengembangan grassroots. Ini satu terobosan yang sangat luar biasa. Tentunya kita berharap banyak juga klub-klub lain ataupun mungkin entitas-entitas lain yang mengembangkan sepak bola grassroots, karena memang mengembangkan sepak bola grassroots ini kurang seksi. Kenapa kurang seksi? Karena ibarat nanam pohon, misalnya sawit ya, mungkin baru 4 tahun baru bisa dipanen, paling cepat. Ya bahkan mungkin 7-8 tahun, 10 tahun itu baru peaknya. Sementara kadang-kadang di masa itu sudah tidak ada sosok tersebut gitu. Jadi kadang-kadang orang nggak mau menyentuh grassroots. Padahal ini adalah pondasi dari segala sepak bola di dunia. Nah teman-teman, detail ini gue sudah dapatkan rilisnya. Jadi Malut itu memang berkiprah di tataran nasional itu di tahun 2023, tapi pihak Maluku Utara United ini juga yang gue bilang tadi mencoba untuk terus mengembangkan pemain-pemain muda asli dari bukan hanya dari Maluku Utara, bukan hanya dari Ternate, tapi seluruh daerah daerah Indonesia Timur lah ya, termasuk juga Ambon dan bahkan juga Papua. Jadi Maluku Utara United itu menjalin kerjasama dengan klub asal Portugal yang rajin menawarkan pemain-pemain hebat dunia, yaitu SL Benfica. Jadi ini nanti akan diumumkan di hari Sabtu, selaras atau bersamaan dengan pertandingan terakhir home Malut United menghadapi Persita Tangerang. Dan nama akademinya adalah Akademi Merah Putih. Dan tentunya mereka akan berkonsentrasi di pembinaan usia 7 dan 9 tahun. Bayangkan itu masih sangat kecil. Dan tentunya juga diprioritaskan untuk anak yatim piatu. Sangat luar biasa. Jadi mungkin buat teman-teman, keluarga atau siapapun yang punya handai tolan atau teman di daerah Indonesia Timur, mungkin ini bisa menjadi salah satu rujukan juga bagi mereka yang ingin menyekolahkan atau mengembangkan kemampuan adik-adik kita di sepak bola dengan bergabung dengan akademi ini. Nah, seperti apa keseruannya, situasinya, dan lengkapnya nanti tentunya kita akan liput bersama-sama di Ternate. Jadi nanti rencananya pesawat kita akan tiba hari Jumat pagi sekitar pukul 8. Dan setelah itu kita mungkin akan sedikit sightseeing. Gue juga jujur belum terlalu tahu detail, tapi pasti sudah disiapkan. Lalu kemudian nanti kita akan lihat launching dari Akademi Merah Putih ini, sembari juga nonton partai ke-33.
yang tadi gue sebut antara Malut dan Persib Tangerang. Jadi untuk sementara ini kita rehat dulu dari persaingan antara Persib dan Borneo yang memang saban minggu, saban hari dibicarakan di mana-mana. Walaupun tentunya juga nanti ini akan kita pantau ya, pertandingan yang juga sangat penting antara PSM Makassar menghadapi Persib di Parepare dan juga antara Persib Jepara dengan Borneo FC di Gelora Bumi Kartini di Jepara ya teman-teman semua. Jadi gua rasa gue juga belum tahu ya nanti bentuknya seperti apa reportase dan liputannya, yang pasti ini akan beda dari yang lain dan kita juga akan lihat nanti aspek-aspek lain di luar sepak bola seperti apa. Jujur gue belum pernah ke Indonesia Timur, paling jauh itu Indonesia Timur Makassar, jadi ini yang paling jauh dan mudah-mudahan satu saat nanti gue bisa terbang juga ke Jayapura ya, ini adalah atau ke Papua, daerah yang paling paling timur di Indonesia, dan itu tentunya juga mungkin doa kita ya untuk bisa melihat Persipura juga promosi ke Liga 1. Oke teman-teman, jadi nggak usah panjang lebar aja, itu sedikit aja bridging dari gua. Nanti setelah ini gue juga akan tetap pantau hari Minggu atau hari Senin itu rapot abroad, karena ini juga udah lama nggak disinggung, persiapan tim nasional kita juga udah nggak lama lagi, nggak kurang dari sebulan kita akan menghadapi Oman dan Mozambik. Tentunya kita juga perlu memantau beberapa pemain yang berkiprah di luar negeri. Ada Nathan Chow yang lagi on the way promosi ke Eredivisie, lagi dikit lagi lah ya, 1,5 langkah lagi. Kemudian Justin Upton yang juga semakin gacor bersama Fortuna Sittard, dan tentunya bagaimana nasib Ole dan Marcelino Ferdinand dari Oxford United yang saat ini terdegradasi ke League One atau kasta ketiga sepak bola Liga Inggris. Teman-teman semua, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Tentunya kita akan lihat, kita akan jalan-jalan sedikit di Ternate dan gua akan sajikan ke kalian otentik langsung dari lapangan. Terima kasih teman-teman. Adios, pas boarding.